teman-teman dari guru, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, dan dengan saya, kedua, dengan saya, yaitu presentasi dan teman. Itu banyak anak-anak. Ibu mau tanya dulu, hari ini apakah ada yang sakit? Tidak. Ya, semua sehat-sehat? Sehat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu absen dulu ya. Oke. Bianca? Ada Ibu. Oke. Cantika? Ada Ibu. Adriana? Ada Ibu. Maya? Ada Ibu. Oke. Dan Ari? Ada Ibu. Oke, luar biasa ya, semuanya hadir dan semuanya dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Oke. Nah, pada pagi hari ini Ibu lihat suasana kelas kita sudah bersih. Ibu selalu sampaikan suasana kelas itu harus bersih bukan? Ya, supaya ada rasa nyaman ketika kita belajar. Kan begitu, ada semangat ya pada saat belajar, ya tidak ada gangguan yang lain. Nah, itu mau bertanya dulu, untuk hari ini pelajaran kita PPKN semuanya sudah siap buku di bawah? Sudah. Ada yang berkaitan dengan pelajaran PPKN sudah siap alat tulis segala macam? Sudah. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, untuk itu sesuai dengan untuk menyampaikan ya aspirasi kita sebagai cinta akan tanah air ya, sama seperti yang sudah kita tahu pelajaran kita PPKN itu kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Oke, siapa yang bisa menyanyikan kita lagu? Oke, silakan tepuk tangan dulu. Oke, kita akan nyanyi kalau Bapak. Pancasila. Bagus. Sebelumnya saya satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk kembali. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang dalam satu minggu ini yang belajar di rumah tentang materi PKN? Saya belajar. Gloria nggak belajar. Belajar. Nah, saya mau sekali lagi. Siapa yang tidak belajar? Yang tidak belajar. Oke, jadi semua belajar ya. Nah, Ya. Ibu tes dulu. Semuanya mengaku belajar ya. Oke, siapa yang bisa atau siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, Eka. Apa Eka? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang tahun 1945. Oke, silakan dulu Eka. Bagus ya, Eka. Nah, selain daripada Eka, siapa lagi yang bisa? Ya, Marsiana. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Nah, sama-sama semua dulu. Itu adalah materi pertemuan terakhir pada bab yang kedua. Apa materinya? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dan hari ini kita akan masuk materi kita yang pertama pada bab yang ketiga. Ya, materi kita yang pertama pada bab yang ketiga ini kita belajar tentang apa? Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu nanti kita akan terangkan dan kita akan masuk langkah-langkah diskusi dan sebagainya selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk materi kita pada pertemuan hari ini ya. Kita akan masuk bab ketiga pertemuan yang pertama. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yaitu bab tiga apa? Oke, mengenai peraturan perundang-undangan ya, dengan materi yang kita mau bahas hari ini yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, tadi atau kompetensi dasar materi kita yang kita akan bahas hari ini tentang 3.1. Coba siapa yang bisa baca ini kalinya? Ya, silakan Justika baca dulu berdiri. Oke. 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional Indonesia. 4.3 mendemonstrasikan pola pengembang tata urutan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ya, bagus ya, cantik ya. Oke. Jadi yang mau kita bahas, pengetahuan yang mau kita capai hari
3.1 menjelaskan makna tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. 4.3.1 menyajikan laporan hasil pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Oke, jadi indikatornya ya yang mau kita pelajari. Nah, yang ini yang penting. Kita belajar hari ini apa sih tujuan kita, apa yang mau kita capai gitu ya. Nah, yang pertama adalah melalui penggunaan model discovery learning dengan bantuan video, media PowerPoint, video pembelajaran tentang peraturan berlalu lintas peserta didik kelas 8B mampu mendefinisikan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan benar ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bagi kelompok ya. Nah, sebelum kita bagi kelompok, Ibu mau menjelaskan sedikit materi kita berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang KD, sudah belajar tentang indikator, sudah belajar tentang tujuan. Nah, Ibu mau kasih sedikit apresiasi, motivasi, penguatan bagi kita semua. Nah, kenapa sih perlu peraturan begitu ya? Berhubungan dengan ini, perlu nggak peraturannya dilakukan dalam kehidupan kita? Perlu. Kenapa perlu peraturan? Mengatur tingkah laku masyarakat Ya. terutama zaman. Bagus kan, tepuk tangan dulu. Peraturan itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat dimanapun dia berada. Baik dalam keluarga, di pelajari peraturan atau tidak? Ada. Di sekolah? Ada. Pergaulan? Ada. Bangsa dan negara? Ada. Jadi salah satunya fungsi peraturan itu adalah apa? Untuk mengatur tingkah laku. Supaya apa? Supaya terarah gitu ya, terarah apa yang harus dilakukan. Ya, sering sekali sebagai siswi SMP real ya kenyataan itu. Peraturan itu tidak dilakukan. Di sekolah salah satu peraturannya. Iya, memakai baju seragam sesuai dengan harus dilakukan. Yang pagi-pagi apa yang dilakukan? Pagi. Jadi kita diatur gitu ya, diatur oleh aturan yang ada supaya apa? Supaya nyaman, harmonis, tertib, damai. Ya, nah selanjutnya yang berhubungan dengan peraturan sesuai dengan materi kita hari ini, ingat. Oke, selain itu dalam pasal 27 ayat 1 apa bunyinya? Pasal 27 ayat 1 itu bahwa apa? Setiap warga negara, segala warga negara itu wajib ya, wajib melakukan dan mengikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang telah berlaku. Kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Nanti kita ada 4 orang satu kelompok. Jadi nomor 1 sampai nomor semuanya. Nomor 1 semuanya nanti kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 kelompok 4. Kita akan begitu mulai 1 sampai 4. Bisa kan? Bisa. Oke. Selanjutnya nanti sudah bagi kelompok, sudah duduk di kelompoknya. Itu akan menayangkan video yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu peraturan ya. Oke ya. Menyimak hal-hal penting dari video dan mencatat ya, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya dan hal-hal yang penting dari penayangan video tersebut. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Setiap pagi di hari kerja, kepadatan arus lalu lintas selalu terlihat di sepanjang ruas Jakarta Pusat. Padatnya kendaraan terlihat. Nanti kamu bawa STNK. Mak, sini. Ada KTP-nya? KTP. Buru-buru sama anaknya nggak bawa masalah. Buru-buru mau kemana? Nanti ya.
menonton video, bagaimana peraturan dalam negara? Ya, kelompok 4 mengatakan setelah menonton video dan tanggapan dari mereka, bagaimana sebenarnya peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, gitu ya. Jadi setiap hal-hal yang harus dilakukan itu ada nggak sih peraturannya sesuai yang ditetapkan di negara kita seperti itu, ya kan? Nah, menurut kalian gimana? Ada atau tidak? Ada. Ada peraturan tertulis, ada peraturan tidak tertulis. Misalnya peraturan yang tidak tertulis namun harus kita lakukan di mana? Di adat, ya kan? Dia kan kayak gitu, ya kan? Nah, oke. Jadi setelah ada penayangan video ini tadi, banyak timbul pertanyaan-pertanyaan, banyak timbul di benak kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di tengah-tengah keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi dalam bermasyarakat. Nah, sesuai dengan yang tadi dalam berlalu lintas. Ingat, kita akan masuk diskusi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD, ya? Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok 1. Iya ya. Sebelum diskusi, lihat nanti baca bagaimana petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajar ya. Jadi referensinya selain daripada buku paket yang kalian pakai, ingat buku paket di halaman 51 pada bab ketiga pada materi pertemuan pertama. Halaman 51, lihat di situ di bab ketiga. Setelah itu Ibu bagikan bahan materinya ya. Sekarang lihat semua, ya. Nah, lihat semua. Nanti jawaban daripada tugas kelompok kalian catat di lembaran terakhir yang sudah Ibu sediakan. Jadi pada saat diskusi Ibu, ya, lihat soalnya ada di atas, ya, soalnya sesuai dengan kelompok kalian dan jawab di bawah. Sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Sekarang silakan diskusi kelompok sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditanya. Jadi ingat, baca petunjuknya dan baca apa yang ditanyakan. Sesuai dengan penanyakan video tadi, sesuai dengan uraian materi yang sudah dibuat itu. Oke, bisa? Bisa? Semua berapa bisa? Oke. Oke, yuk. Oke, itu silakan didiskusikan. Nanti di mana tidak tahu bisa dicoba ya. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok bagaimana? Bisa tahu Bapak? Bisa. Bisa jawab? Bisa. Oke.
Oke, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1 sudah menyampaikan ya panjang lebar hasil yang sudah mereka jelaskan ya, tentu sesuai dengan peraturan undang-undangan harus ada apa kan gitu ya. Nah, peraturan itu fungsinya untuk apa mereka sudah jelaskan. Oke, selanjutnya kita persilakan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelas suaranya kelas. Oke. Selamat pagi teman-teman dari guru. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan atau memberikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Hendrati sebagai moderator dari kelompok kedua yang akan membacakan soal adalah Margaret dan yang akan membacakan jawaban Margaret ini adalah Ika. Apa yang akan terjadi apabila masyarakat dilarang? Baiklah, saya akan menjawab. Pertama, akan terjadi kekacauan di masyarakat dikarenakan tidak adanya pedoman dasar hukum bagaimana berperilaku di masyarakat, tidak ada petunjuk benar atau salah, atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dan yang kedua, keadilan sosial tidak akan terbentuk karena tidak mengikat dan memberi efek jerah bagi pelaku, serta tidak adanya efek psikologis di masyarakat yang mengubah dirinya dari berbuat yang tidak seharusnya. Dan yang ketiga, pembangunan akan sulit dicapai peraturan mempunyai sifat mengikat dan memaksa sehingga bisa memaksa warga negara melakukan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun terhadap negara. Terima kasih. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas yang dipaparkan tadi sudah? Oke. Oke. Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan kepada kelompok kami kelompok 3. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan dan pemaparan dari kelompok 2 tentang hal-hal yang terjadi apabila masyarakat tidak ada peraturan. Yang ingin kami tanyakan adalah apa fungsi peraturan perundang-undangan bagi kehidupan bangsa dan negara. Kami dari kelompok 2 Kelompok 3 bisa dengar? Bisa, jelas. Kelompok 4 bisa? Ingat? Bisa. Oke, kelompok 1 Masih ada yang saya. ingin bertanya lagi? Iya. Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 tadi sudah disampaikan. Sekarang silakan kelompok 3. Ayo. Jadi semangat ya, kelompok 1, kelompok 2 bisa, kelompok 3 harus lebih. Kalau sini orang sini. Semuanya keras ya, orang keras, sampai kamu nggak bisa dengar. Oke, dimulai. Baiklah, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Immanuel sebagai moderator kelompok 3 dan saya persilakan teman saya Aplonia untuk membacakan soal dan Epi akan membacakan jawaban. Juga kamu dengan pandangan bahwa adanya hukum yang berlaku akan mempengaruhi perilaku seseorang. Baik, silakan menonton dan menjadi semangat dan bersisa dari kami bahwa kami sangat setuju dengan pandangan bahwa adanya hukum akan mempengaruhi perilaku seseorang. Kami dapat memberikan alasan dan yang pertama karena hukum merupakan peraturan yang menarik dan yang kedua peraturan diadakan oleh banyak yang wajib dan sudah peraturan itu bisa memaksa dan mendapat sanksi terhadap
tepuk tangan dulu ya, bagus belajar. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya Ada. Dari kelompok? Ya, silakan kelompok Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Yang ingin kami tanyakan adalah apa arti dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Seperti kita ketahui dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditanyakan bahwa segala warga negara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian. Hal ini tentu mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya berbuat jahat. Mereka sudah memikirkannya, nanti akan dikenakan sanksi atau hukum seperti ini. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, Apakah sudah jelas? ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, luar biasa ya untuk kita tepuk tangan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 luar biasa ya dalam penyampaian hasil penyajiannya. Nah, terakhir kelompok 4. Saya harap lebih luar biasa lagi ya. Oke, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Mana kelompok 4? Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Tur sebagai moderator dari kelompok 4 dan saya mempersilahkan teman saya Maya hasil diskusi kami. Bahwa Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan hasil diskusi kami. Setelah kami membaca uraian dan kajian yang disampaikan juga dari penayangan beliau, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat 4 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Contohnya, pertama, kesamaan semua manusia di dalam hukum. Kedua, penyelenggaraan pemerintah didasarkan oleh peraturan yang berlaku. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oke. Baiklah, sekian diskusi kami. Bagi kelompok yang bertanya dan bersilakan. Baik, kelompok 1 ya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Satu, tadi kelompok 4 sudah menyampaikan tentang penerapan peraturan dalam kehidupan negara. Yang ingin kami tanyakan yaitu sebutkan kata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam. Tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang PPRU, yang keempat peraturan pemerintah atau PP, kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, demikian hasil diskusi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
dilaksanakan sangat penting. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undang dalam kehidupan bangsa dan negara sangatlah penting, seperti yang sudah kita dengar dari pemaparan teman kita yang saat diskusi tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada teman yang mau menambah, saya persilakan. Oke, bagus ya yang sudah sampaikan Cantika tadi. Oke, dari kesimpulan yang telah sampai nanti ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Nama saya Maya. Oke, silakan Maya. Saya ingin menambahkan sedikit kesimpulan sore hari ini. Tadi teman kita Cantika sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi kita hari ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa negara kita yaitu negara Indonesia yang kita ini memiliki tata urutan peraturan perundang-undang yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, yaitu yang paling tertinggi dari ketiganya adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang Tertentu, keempat Peraturan Pemerintah atau PP, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Nah, Ibu hanya mau menyimpulkan sedikit ya yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi sudah luar biasa ya. Nah, sedikit yang mau sampaikan bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 itu bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan juga dalam pasal 27 ayat 3 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali ya. Peraturan perundang-undangan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan apa? Berbangsa dan bernegara supaya tercipta apa? Kehidupan yang harmonis, aman, dan tertib. Selanjutnya yang terakhir, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa setiap orang, dan sanksinya bersifat tegas dan ya. Selanjutnya peraturan itu dibuat oleh siapa? Lembaga resmi yang berwajib dalam hal ini adalah DPR. Ya, itu saja yang materi kita hari ini sudah selesai. Namun ingat, Ibu mau ketahui dulu sampai di mana materi yang kalian tahu kali ini. Oleh karena itu, Ibu akan buat evaluasi post test dan kerjakan langsung sekarang ya. Ibu akan bagikan. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan data tadi. Tulis nama ya. Tulis nama. Oke, silakan langsung dikerjakan Mas. Tulisan ya. Tulisan. Silakan tulis namanya. Ini kan sesuai dengan materi kita tadi ya. Ibu mau tahu sampai di mana indikator yang disampaikan. Sampai di mana pencapaiannya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, Ibu kumpul ya. Oke, sudah selesai semua ya. Ibu bisa dijawab? Bisa. Sesuai dengan yang sudah dipaparkan tadi ya. Oke, karena sudah selesai materi kita, sudah selesai evaluasi. Nah, Ibu menyampaikan dua hal lagi. Minggu depan, pada pertemuan kita minggu depan, kita akan masuk ke dalam materi kita pada pertemuan kedua. Pada bab yang ketiga itu apa? Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Nanti dilihat di materi buku kalian di bagian B. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum kita masuk minggu depan, Ibu harapkan untuk belajar di rumah. Bisa ya? Bisa. Oke. Dan tugas dalam satu minggu ini adalah lihat di bukunya, di papan ajar itu Ibu sudah sampaikan. Aktivitas 3.1 di halaman 57 ada di buku paketnya. Ada kan? Ada. Oke. Nanti dikerjakan itu minggu depan sebelum kita belajar ya. Tugas akan dikumpulkan. Sudah bisa?